Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa teman-teman semua di channel Pemburu Orderan. Tiap tanggal 10 kita ada rutinitas update pendapatan bulanan ya. Teman-teman udah pada cek belum email teman-teman masing-masing? Kira-kira berapa yang teman-teman dapat di bulan Desember kemarin di saat suasana anak sekolah libur dan anak kuliah libur? Yang kita andalkan cuma mereka yang bolak-balik kerja dan berrutinitas dengan kegiatan masyarakat yang biasa ya. Otomatis di bulan Desember itu orderan seperti goret itu cukup terasa menurun karena anak sekolah pada libur dan mahasiswa juga pada libur ya. Kira-kira berapa pendapatan bulanan saya di bulan Desember kemarin? Apakah masih stabil? Jika masih stabil, gimana cara supaya stabil? Dan jika teman-teman mau menyimak, simak sampai habis. Jangan di skip agar tidak ada informasi yang terpotong. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke email. Berapa sih pendapatan bulanan Desember saya? Apakah masih stabil di bulan sebelumnya dengan kondisi anak sekolah libur dan mahasiswa libur? Oke, kita langsung masuk ke aplikasi, kita cek email kita. Oke teman-teman semua, kita udah masuk ke rekam layar ya. Tapi sebelum itu, sebelum masuk ke email, kita mau spill pendapatan kita hari ini teman-teman. Karena cuaca hari ini udah hujan teman-teman ya. Tadi itu hujan turun di jam 1. Jadi otomatis kita harus menghentikan perjuangan kita di lapangan sebagai driver transportasi jasa online aplikasi Gojek. Kita harus stop perjuangan kita karena kebiasaan saya memang hujan itu saya nggak narik, saya pulang ke rumah. Hari ini kita dapat 20 orderan dengan orderan terakhir di jam 1 teman-teman, dengan pendapatan 225.600 rupiah. Tadi pagi kita start habis subuh ya, kira-kira jam 6 kita udah mulai on bid. Alhamdulillah langsung pecah telur dan dapat orderan yang kita mainkan di layanan Goret. Kita masih setia dengan layanan Goret. Untuk layanan sendiri saya sekarang kalau main Goret itu tergantung situasi akun teman-teman. Kalau situasi akun saya masih kuat jangkauannya, saya main satu layanan aja gitu. Tapi jika situasi akun saya turun drastis, terjun bebas ya, anjlok, tumbang lah intinya. Jadi saya itu tuh main 3 layanan teman-teman, GoFood, Goret, GoSend. Itu ada setting layanannya di video short saya. Bagi teman-teman yang mau melihat silakan, yang mau mencoba juga silakan. Mana tahu cocok pola yang saya terapkan dengan akun teman-teman ya kan. Dan kemarin juga hujan teman-teman. Kemarin itu kita orderan terakhirnya di jam 5 dengan 22 orderan, pendapatan 210.000. Kemarin kita startnya agak siangan jam 9 kalau salah teman-teman. Ya, bukan jam 9, mau jam 10 kita keluar. Jam setengah 10 lah kita keluar kemarin ya. Jadi jam setengah 10 kita keluar, masih alhamdulillah dikasih 22 orderan sampai jam 5. Masih layanan Goret. Jadi kalau saya main layanan itu tergantung situasi akun. Karena sekarang ada akun goceng juga, untuk GoFood juga orderan udah terbagi ke akun goceng, akun reguler rata-rata mereka juga agak kontak ya, agak menurun gitu. Jadi kalau teman-teman mau memang cari duit di Gojek, kalau menurut saya pribadi memang harusnya main layanan Goret aja gitu. Kalau situasi akun teman-teman lagi bagus ya, ini catatan ya, situasi akun teman-teman lagi bagus gitu. Oke, itu pendapatan kita kemarin dan hari ini karena situasi hujan turun. Karena mungkin cuaca di bulan Januari kayaknya musim hujan deh ya. Udah berapa hari dari awal tahun sampai sekarang sering hujan gitu. Tapi kalau saya pribadi untuk memaksimalkan pendapatan, kalau hujan saya berhenti, tapi kalau hujannya udah berhenti saya lanjut lagi on beat gitu. Seandainya jam berhenti hujan itu masih kira-kira ada peluang lah untuk dapat orderan, mungkin masih jam 9 malam atau jam 10 malam.
itu kan masih ada peluang tuh orang pulang kerja ya kan. Nah, jadi saya on bid lagi teman-teman biar memaksimalkan pendapatan saya meskipun cuacanya lagi hujan gitu. Oke, cukup untuk spill pendapatan hari ini. Kita langsung masuk ke email. Kita sudah masuk ke email teman-teman. Jadi berapa pendapatan bulanan kita di bulan Desember dengan situasi mahasiswa libur, anak sekolah libur seminggu sebelum akhir tahun teman-teman ya. Dan juga ada berapa hari itu hujan. Apakah pendapatan kita menurun drastis ataukah naik drastis ataukah masih stabil di angka kemarin? Karena di bulan kemarin itu kita masih dapat 9.500.000 ya. 9.500.000 di bulan kemarin. Ini 9.300.000 di bulan November. Kalau ditambahin sama voucher platinum itu 150. Jadi mungkin ditambah juga uang tip tunai mungkin 95 pendapatan 9.500.000 pendapatan kita di bulan November kemarin. Dan di bulan Desember kita dapat berapakah yang kita dapat? Alhamdulillah teman-teman, kita masih dikasih rezeki sama Allah lewat aplikasi Gojek ini, masih memaksimalkan pendapatan di angka 9.242.900. Jika ditambah dengan voucher GoPay dari level platinum 150.000 berarti 94. Berarti kalau ditambah juga dengan mungkin ada uang tip yang diberikan CS ya kan, penumpang yang berupa tunai, itu mungkin masih stabil di angka 95-an, 9.500.000 yang kita dapat di bulan Desember. Alhamdulillah sekali teman-teman, dengan situasi anak sekolah libur, mahasiswa libur, dan cuaca ada berapa hari hujan dan berapa jam juga hujan dalam satu hari ya kan, masih bisa memaksimalkan pendapatan di angka 9.500.000. Ini tujuannya untuk sebagai referensi buat teman-teman yang sekarang mungkin part time di Gojek, atau setelah melihat ini teman-teman jadi bisa menentukan pilihan atau gimana ya. Atau teman-teman yang sudah full time di Gojek, jika melihat ini timbul rasa semangatnya lagi gitu, mana tahu jadi referensi buat teman-teman makin semangat lagi ke depan ya kan. Karena kalau Gojek kita seriusin, kita fokusin, kita amati penilaian dari sistem Gojek sendiri, kita bisa loh menghasilkan gitu, kita bisa loh memenuhi kebutuhan kita di Gojek gitu, kebutuhan keluarga kita, kebutuhan anak kita, kebutuhan istri kita gitu. Karena jujur saya pribadi dengan kondisi ayah anak 3 teman-teman, one man show ya, tulang punggung keluarga ya, hanya kondisi saya bekerja, istri di rumah bekerja mengurusi anak ya kan. Saya cuma mengandalkan pemasukan dari Gojek sendiri teman-teman, jadi saya harus on fire teman-teman. Makanya saya, kalau teman-teman lihat live on bid saya ada yang 12 jam, ada yang 15 jam ya, harus seperti itu teman-teman. Karena logikanya teman-teman, orderan itu pendapatan kita itu tergantung jam online kita. Nggak mungkin secara logika teman-teman on bid dari jam 6 subuh sampai jam 3 sore udah dapat 500.000. Walaupun dengan jarak argo yang jauh-jauh, yang gede-gede yang teman dapat, itu kan butuh durasi juga pengantarannya. Kan mungkin kalau ada, coba spill dan screenshot pendapatan yang bisa tembus dari pagi jam 6 subuh sampai jam 3 sore 500.000. Palingan segacor-gacornya akun itu sore itu 300 atau 400.000 mendekati lah. Saya pernah juga mendekati 400.000 jam 3 sore gitu. Tapi karena saya full time di Gojek, karena saya memang mencari uang di Gojek, ngapain saya pulang ya kan, jam 3 sore udah pulang, ngapain gitu, nggak ada kepentingan yang mendesak juga, ngapain di rumah gitu.
Jadi seorang ayah itu hobinya bekerja teman-teman. Jadi maksimalkan jam online kita jika kita mau pendapatan kita juga maksimal teman-teman ya. Jadi triknya buat memaksimalkan pendapatan dalam situasi suasana anak sekolah libur. Ini khusus buat teman-teman pemain goret ya. GoFood juga bisa melihat sih, mencontoh juga gitu dengan situasi anak kuliah libur, sekolah libur. Saya itu menerapkan seminggu sebelum masuk suasana libur, saya itu meningkatkan jumlah orderan saya teman-teman, dan jumlah riwayat orderan saya, dan memaksimalkan rating bintang 5 yang saya dapatkan dari tiap orderan yang saya jalankan gitu. Cara ini juga bisa teman-teman pakai nanti di bulan puasa. Jadi seminggu sebelum masuk bulan puasa itu usahakan seminggu lah ya, nggak usah terlalu lama gitu. Seminggu itu usahakan teman-teman jangan terputus jam online-nya, jangan ada yang libur di seminggu itu, agar seminggu di memasuki bulan puasa itu akun teman-teman masih menguasai, masih merajai sistem rimba yang ada di Gojek ini teman-teman. Jadi kalkulasi pendapatan orderan teman-teman masih bagus, riwayat orderan teman-teman masih tinggi, dan rating teman-teman yang teman-teman dapatkan dari penumpang bintang 5 dan checklist semua penilaian itu tuh juga masih bagus, sehingga pas di memasuki bulan puasa orderan menurun, akun teman-teman itu masih berada di fase paling atas yang bakal menguasai orderan di sekitar teman-teman gitu. Itu selalu yang saya terapkan rahasianya, supaya saya masih bisa menguasai orderan saat orderan itu menurun, dengan situasi mungkin anak sekolah libur, anak kuliah libur, atau memasuki bulan puasa teman-teman. Jadi jika teman-teman memang betul-betul ingin konsisten dan fokus di Gojek, itu sih resepnya teman-teman ya. Jadi apa yang kita lakukan 1 minggu ini akan berdampak di minggu depan teman-teman. Itu yang saya rasakan pribadi ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman punya pendapat lain atau gimana, coba tulis dulu di kolom komentar. Gimana sih ya yang teman-teman lakukan gitu supaya stabil. Kalau saya, supaya akun saya tetap stabil pendapatannya, ditambah mungkin dengan situasi anak sekolah libur, anak kuliah libur, cara yang saya pakai seperti itu. 1 minggu sebelum memasuki masa libur itu saya memang habis-habisan gitu, saya hantam lah ya, naikin jumlah orderan, terus nggak ada libur ya kan, 1 minggu sebelum memasuki itu. Terus saya maksimalkan tiap orderan yang saya dapatkan itu supaya dapat penilaian bintang 5 dan semuanya di checklist oleh customer. Ya itu juga bisa kita upayakan teman-teman ya, jika kita dapat customer yang enak diajak ngobrol dalam perjalanan gitu. Jadi pas di akhir obrolan itu saya selalu arahkan supaya mereka membantu saya untuk memberikan rating bagus, supaya orderan yang masuk ke saya gampang gitu, supaya saya dimudahkan untuk mendapatkan orderannya. Jadi alasannya kenapa saya minta rating itu salah satunya. Rata-rata mereka yang udah enak ngobrol sama kita, mereka bakal simpati ya kan, bakal mau gitu, dan gak lupa ya kan. Nah kalau bisa kasih bintang 5 di checklist semua penilaian, terus dikasih lagi komentar yang positif, itu makin bagus banget buat akun teman-teman. Jadi itu ya teman-teman ya, semoga akun teman-teman makin gacor dan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, karena cuaca sekarang ekstrim teman-teman. Saya lihat nggak kota Padang aja yang hujan, mungkin seluruh kota kayak di Indonesia ini memasuki musim penghujan gitu. Tapi sangat ekstrim karena tiba-tiba dari panas langsung berubah ke hujan ya kan badan kita suka kaget. Nah, banyak yang nggak tahan tumbang gitu. Jadi tetap semangat teman-teman, jaga kondisi kesehatan, maksimalkan orderan, maksimalkan jam online, agar teman-teman juga mendapat pendapatan yang maksimal. Oke teman-teman, untuk kali ini itu saja dulu ya konten kita tentang video mereview pendapatan bulanan di bulan Desember dengan suasana lagi libur anak sekolah, dan
juga libur anak kuliah. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe karena hanya di channel ini yang akan rutin spill pendapatan bulanan teman-teman, biar menjadi referensi buat teman-teman yang sekarang mau terjun di dunia Gojek, yang punya akun Gojek, atau yang masih part time di Gojek, atau yang sudah full time di Gojek tapi belum maksimal. Di sini akan teman-teman dapatkan info tentang itu teman-teman. Karena saya memang sekarang sudah full time di Gojek. Kalau sekarang kalau kemarin masih part time ya kan, sambil kerja. Kalau sekarang sudah full time, habis-habisan lah. Hanya di sini pemasukan saya beserta keluarga gitu, mengandalkan rezeki dari driver Gojek, jasa transportasi online, ya jualan jasa lah ya intinya gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam satu aspal, salam dari pemain goret, salah satu pemain goret di Kota Padang. Tetap semangat, jangan menyerah, karena tiap akun itu ada 3 fase teman-teman. Anyep, terus gampang dapat orderan, terus yang ketiga gampang banget dapat orderan. Di fase manakah teman-teman sekarang? Kenali akun teman-teman dan atur pola mainnya, karena tiap akun itu tergantung pola mainnya, tergantung fasenya teman-teman ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah azan, mau sholat dulu kita.